Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini akan saya jelaskan tentang reaksi gelap dengan reaksi yang secara klasiknya 6CO2 plus 6H2O cahaya klorofil menjadi C6H12O6 plus 6O2. Kalian sudah tahu ya 6O2 ini dihasilkan dari mana? Yaitu pada reaksi terang fasenya itu adalah non-siklik. Bahannya dari mana? Yaitu dari H2O di reaksi terang. Di fase yang non-siklik juga terjadi fotolisis air. Sedangkan CO2 baru dimanfaatkan atau dipakai pada siklus gelap. Siklus terang ini nama lainnya sesuai dengan yang menemukan, yaitu reaksi Hill. Hill itu HILL ya. Reaksi terang, dan reaksi gelap ini penemunya itu adalah Calvin, sehingga disebut dengan siklus Calvin atau reaksi gelap sama saja. Nah, ada berapa tahap di dalam reaksi gelap ini? Reaksi gelap sebelumnya itu saya jelaskan dulu, dia itu terjadinya di stroma, ya, bukan di grana, tetapi di stroma. Nah, di sini ada 3 tahapan, yaitu fiksasi. Yang pertama yaitu pengikatan CO2 oleh RUBP. Yang kedua adalah reduksi, yaitu di mana tahap PGA menjadi DPGA, cuman di sini nggak ditulis ya, DPGA. Kemudian tahap yang ketiga adalah regenerasi, yaitu pembentukan kembali RUBP. Saya jelaskan tahapan yang pertama. Tahapan yang pertama yaitu fiksasi. Fiksasi kan tahu sendiri, dia pengikatan CO2, jumlah molekulnya 6 ya, tetapi atom C-nya itu hanya 1. Kemudian RUBP, atom C-nya hanya 5 ya, hanya 5, tetapi molekulnya jumlahnya 6. 6 ditambah dengan 6 itu kan 12 ya, 12. Nah, tetapi C-nya kenapa hanya 3 di sini? Harusnya kan 6. Nah, karena di sini ini labil ikatannya, jadi dia lepas jadi 2, atau maaf, patah jadi 2. Jadi nantinya ada 2 lingkaran. Ada 2 lingkaran ya nantinya, tetapi ini secara singkat tulis 1 saja. Nah, di sini setelah 6 CO2 dengan 6 RUBP menjadi 1 diikat oleh RUBP dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan enzim Rubisco atau enzim RUBP karboksilase. Nah, akan menjadi 12 3-PGA. Maksudnya apa nih? 12 itu adalah 6 tambah 6 molekulnya. Harusnya yang benar karena 2 lingkaran di sini tulis 6 ya. 6 3-PGA. Tetapi ada buku yang menuliskan seperti itu, tetapi ini yang dijadikan 1. Jadi jangan bingung, Bu, kenapa di buku ini 12, di buku yang lain 6 saja. Karena ini disingkat mungkin penulisnya itu. Nah, 12 3-PGA ini maksudnya apa nih 3-PGA? 3 itu kan fosfatnya. Dia berikatan di rantai atom C yang ketiga. Itu ya. Kemudian apa nih maksudnya ribulosa 15 bifosfat? B itu kan 2, fosfatnya ada 2, terikat di rantai atom C yang ke-1 dan atom C yang ke-5. Jadi jangan bingung ya, jumlah 12 dari mana. Kemudian tahapan yang kedua adalah reduksi. Apa yang dimaksud dengan reduksi? Yaitu 12 PGA atau tulislah lengkapnya 12 3-PGA dengan bantuan ATP 12 ATP dan 12 NADPH akan menjadi 12 DPG atau DPGA. Ini nih kurang nih, nanti saya tambahin sendiri. 12 DPG, 12 DPGA sama saja, difosfogliserat atau disingkat DPG, difosfogliserat. Nah, dari 12 DPG atau DPGA ini akan menjadi 12 G3P. G3P ini juga nama lainnya adalah pegal ya. Pegal itu adalah PGAL atau fosfogliseraldehid, jumlahnya 12.
Atau jadi saya ulangi, apa tahap reduksi itu? Reduksi adalah dari PGA menjadi DPG menjadi G3P atau pegal dengan bantuan 12 ATP dan 12 NADPH. Itu kalau ditanya ya. Nah, ATP dan NADPH ini dari mana? Ingat nggak? Yaitu dari reaksi terang ya tadi ya, dari reaksi terang. Nah, kemudian reduksi sudah selesai nih. Sekarang tinggal ini kita bicara 12 G3P atau pegal fosfoglyceraldehid. Ini kan jumlahnya 12. Nah, berarti nanti yang 10 yang jumlahnya 10 ini G3P ini akan diregenerasikan menjadi RUBP kembali. Ya, menjadi RUBP kembali, sedangkan yang 2 ini, pegal ini adalah bahan untuk pembentukan baik glukosa maupun fruktosa. Saya ulangi, tahap ketiga itu apa? Yaitu tahap regenerasi. Apakah tahap regenerasi itu? Tahap regenerasi adalah tahap pembentukan RUBP kembali, yaitu asalnya adalah dari 10 pegal itu tadi bahannya menjadi RUBP. Nah, di sini membutuhkan ATP juga. Jumlah ATP-nya adalah 6 ATP menjadi 6 ADP sisanya ya. Jadi kalau mau disingkat satu lingkaran ini sebenarnya butuhnya 3 ATP. Jadi karena ada 2 lingkaran ini jadikan 6 ATP. Begitu ya. Tahapan daripada siklus gelap. Nah, ini adalah untuk tanaman C3. Khusus C3 prosesnya seperti ini. Karena nanti ada 3 jenis tanaman, yaitu C3, C4, dan cam pengelompokannya. Kalau C3 itu terdapat di mana saja, yaitu pada kelompok Poaceae. Misalnya contohnya ada kangkung, kemudian ada gandum, ada padi, ada kelompok Gymnospermae. Di mana apa sih tanaman C3 itu? Yaitu CO2 yang diikat oleh RUBP dengan bantuan enzim Rubisco menjadi 12 PGA. Itu adalah tanaman C3. Terima kasih.